Dapatkan busana muslim berkualitas, hanya di official store dan mitra toko The Ihsan. The Ihsan, keep syar'i every day. Kisah Ihsan, kajian inspiratif sahabat Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدواتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini di penghujung hari Jumat, hari yang pertama dari bulan Zulqa'dah di tahun 1445 Hijriah. Kita bermajlis, berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat waktu, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dengan menjalankan salah satu perintah Allah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa meluruskan niat-niat kita di dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Kita datang karena Allah, kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Ilmu yang menjadi kunci-kunci keberkahan di dalam kehidupan kita semua, dan ilmu yang insya Allah akan memudahkan langkah kita semua di hari kiamat nanti untuk berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya
berjalan ke surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang Allah muliakan, di kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang pembahasan dari Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Pembahasan tentang perkara tauhid yang merupakan hak terbesar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua hamba-hambanya. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang makna dari tauhid. Kemudian 3 macam tauhid, baik itu rububiyah, kemudian uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Dan kita telah masuk pembahasan bab yang pertama tentang kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bacakan di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku semata. Ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat dari tauhid. Kita masuk dalil yang kedua. Di antara dalil-dalil yang penulis bawakan untuk menunjukkan wujub tauhid, kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang penulis bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, yang mana seruan sang rasul tersebut adalah u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi segala macam sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Para jemaah yang Allah muliakan, ayat di atas mengabarkan bahwasannya di setiap umat Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yang mana misi terbesar dakwah sang rasul tersebut adalah mengajak umatnya kepada tauhidullah azza wa jalla, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita menjelaskan, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
bahwasannya ya hukum asalnya manusia itu berjalan di atas fitrah. Dan fitrah manusia itu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadi ya kesyirikan yang pertama kali setelah 10 generasi dari Nabi Adam alaihi salam. Ya, pada yakni generasi atau 10 generasi setelah turunnya Nabi Adam atau diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, yang awalnya mereka turun-temurun di atas tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian setelah 10 generasi, maka terjadilah kesyirikan di atas muka bumi. Ya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul yang pertama di atas muka bumi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jarak antara Nabi Nuh dengan ya Nabi Adam itu kurang lebih 10 generasi. Yang awalnya mereka di atas tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika terjadi kesyirikan di atas muka bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahkan kaumnya ya selama 950 tahun. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya segelintir manusia. Ya, hanya sedikit di antara umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh membuat bahtera yang besar, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman naik ke atas bahtera tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan ya orang-orang yang kufur, yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau ya beriman kepada dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Maka setiap umat dari Nabi Nuh alaihi salam, umatnya Nabi Nuh alaihi salam, sampai umat yang terakhir, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap umat ya dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya diutus kepada mereka seorang rasul untuk mendakwahkan tauhidullah azza wajalla. Mengajak manusia kepada fitrahnya yang lurus. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nahl ayat yang ke-36, pelajaran yang pertama, ayat di atas menjelaskan hikmah diutusnya para rasul kepada umatnya. Ya. Ayat di atas menjelaskan hikmah diutusnya para rasul kepada umatnya. Apa hikmahnya? Mengajak umatnya kepada tauhid. Ya, mengajak umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah menyeru umatnya agar mereka semua beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala macam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari An-Nahl 36 ya, kita mengetahui bahwasannya inti dakwah para nabi dan rasul itu sama. Ya. Inti agama atau ajaran para nabi dan rasul itu sama. Apa inti ajarannya? Mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus kita fahami bahwasanya para nabi dan rasul meskipun syariat mereka berbeda-beda, ya, syariat mereka tidak sama, tapi inti ajarannya sama. Ya,
Inti ajarannya sama, inti agamanya sama, yaitu mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari An-Nahl 36, ayat di atas menjelaskan ya tentang kedudukan tauhid yang sangat agung. Ya, kedudukan tauhid yang sangat agung. Karena tauhid menjadi ya asas dakwah para nabi dan rasul. Menjadi asas dakwah para nabi dan rasul. Dan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang berlaku untuk setiap umat manusia. Ya, kewajiban yang berlaku untuk semua umat manusia sepanjang zaman. Ya, dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya wajib untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, di awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa menyeru kaumnya kepada kalimat la ilaha illallah. Ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah. Ya, ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, agar kalian beruntung. Ya, 13 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya kepada tauhidullah, kepada kalimat la ilaha illallah di kota Makkah. Demikian pula 10 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, dakwah di kota Madinah, maka dakwah tauhid tidak terputus. Ya, sampai di akhir hayatnya, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik terakhir dari kehidupan beliau di dunia, Nabi masih ingatkan kaumnya kepada tauhid, ya, dan bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda di detik-detik terakhir kehidupan beliau, la'anallahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melaknat atau laknat Allah Subhanahu wa taala tertimpa atas orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, ya, sebagai tempat ibadah, ya, yang mana mestinya masjid dibangun untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya, mewanti-wanti umatnya agar jangan sampai bertasyabuh, menyerupai perbuatan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Ya, ini perkara yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, teman-teman yang Allah muliakan, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari An-Nahl 36, ayat di atas juga menjelaskan tentang hakikat la ilaha illallah. Hakikat la ilaha illallah. Bahwasannya hakikat la ilaha illallah adalah an-nafyu dan al-itsbat. Menafikan dan menetapkan. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu hakikatnya adalah menafikan dan menetapkan. Menafikan ada pada kata la ilaha.
Kita wajib menafikan segala sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik yang disembah adalah patung, baik yang disembah adalah kuburan, baik yang disembah adalah binatang, ya, atau apapun bentuk sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wajib kita nafikan. Gak boleh kita imani, gak boleh kita yakini. Kemudian setelah menafikan, maka mengisbat, menetapkan. Itulah kalimat atau kata illallahu. Kita menetapkan bahwasannya satu-satunya sembahan yang benar hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang maktub di dalam An-Nahl 36. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Ya, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mana dakwahnya adalah sembahlah kalian, ya, jadi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ibadahlah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya apa ini? Nafi atau itsbat? Nafi atau itsbat? Sembahlah semata-mata hanya Allah. Namanya itsbat, menetapkan, ya, bahwasanya hak ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajtanibut taghut, dan jauhilah segala macam sembahan selain Allah. Namanya apa? An-nafyu. Ya, jadi An-Nahl 36 mengandung hakikat makna la ilaha illallah, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Ya, u'budullah, itsbat, menetapkan bahwasanya satu-satunya sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Wajtanibut taghut, itu namanya an-nafyu, yang menafikan semua sembahan yang disembah oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian dalil yang ketiga yang penulis bawakan di antara dalil yang menjelaskan tentang wujub tauhid, kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah memerintahkan, Allah telah mewasiatkan agar jangan sampai kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Perintah untuk apa? Perintah untuk tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Rabbmu, wahai Muhammad, telah menetapkan, telah memerintahkan, jangan sampai kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan Rabbmu mewasiatkan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini di antara dalil juga yang menunjukkan kewajiban tauhid, kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaidah mengatakan bahwasannya perintah untuk nabi hukum asalnya berlaku untuk semua umat beliau. Nah, ini kaidah, ya, bahwasannya perintah untuk Rasulullah hukum asalnya adalah perintah untuk semua umat beliau, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya perintah untuk nabi di situ sifatnya khusus. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka berlaku umum.
Ya, perintah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup juga ya seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Baik, para jamaah yang Allah muliakan, kita ambil ya pelajaran dari Al-Isra ayat 23. Ya. Al-Isra ayat 23. Ayat di atas menjelaskan bahwasannya tauhid adalah perintah yang paling pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya, tauhid adalah awal ma amara Allah bihi minal wajibat. Tauhid merupakan ya perintah yang pertama kali, kewajiban yang pertama kali yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Ya, menunjukkan betapa agungnya tauhid tersebut. Demikian pula, ya, di antara pelajaran yang kita ambil dari Al-Isra 23, ayat di atas juga menjelaskan hakikat tauhid. Bahwasanya tauhid itu dibangun di atas an-nafyu dan al-itsbat. Sama seperti ayat sebelumnya. Ya, An-Nahl 36. Ya. Sebagaimana An-Nahl 36 menjelaskan hakikat tauhid dibangun di atas an-nafyu dan al-itsbat, maka Al-Isra 23 juga sama. Bahwasannya hakikat tauhid yang benar itu dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama adalah an-nafyu. Dan ini kita ambil ya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alla ta'budu." Janganlah kamu beribadah, yakni menafikan peribadatan untuk selain Allah. Ya, tidak boleh seorang mukmin beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis peribadatan yang dia lakukan, menyembelih, bernazar, ya, meminta hajat, ya, berdoa dengan penuh ya tadarru, khusyuk kepada selain Allah enggak boleh. Ya, orang-orang beriman wajib mempersembahkan ya semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Maka ya, asas yang pertama dari kalimat tauhid adalah an-nafi, menafikan ya segala macam bentuk sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat. Dan ini diambil dari firman Allah, "Illa iyyahu." Ya, illa iyyahu. Janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ya tidak akan lurus kecuali dengan dua perkara tersebut. Ya, tauhid seorang hamba tidak mungkin lurus, tidak mungkin istiqamah kecuali dengan menafikan segala sesembahan yang disembah selain Allah. Yang kedua, menetapkan hanya ada satu zat yang berhak untuk kita ibadahi dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Isra 23, ayat di atas juga mengajarkan ya akan besarnya hak kedua orang tua atas seorang anak. Besarnya ya hak kedua orang tua atas seorang anak. Sampai-sampai Allah gandengkan ya
kewajiban untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah gandengkan dengan kewajiban yang paling wajib. Ya. Allah gandengkan perintah untuk berbakti kepada orang tua dengan perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat tersebut kata para ulama terdapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ya tidak ada hak makhluk yang lebih besar atas seorang anak kecuali hak kedua orang tuanya. Setelah kita mendahulukan hak Allah dan Rasulnya tentunya. Setelah kita menunaikan hak Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di atas muka bumi ini tidak ada hak makhluk yang lebih besar daripada hak kedua orang tua kita. Oleh karenanya, ya Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan seorang anak untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, baik dengan lisannya ataupun dengan anggota badannya, dengan perbuatannya. Sebatas mengucapkan nggak boleh. Ya, apalagi membentak, apalagi menyakiti orang tua, apalagi sampai memukul orang tua. Maka itu dosa besar yang sangat besar. Maka wajib bagi setiap anak muslim berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, karena berbakti kepada kedua orang tua sejatinya adalah bagian dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian dalil yang keempat, di antara dalil yang penulis bawakan untuk menjelaskan kewajiban mentauhidkan Allah, untuk menjelaskan kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada Adz-Dzariyat 56, kemudian An-Nahl 36, kemudian Al-Isra 23. Ya, maka dalil yang keempat di antara sekian banyak nas Al-Quran yang berbicara tentang kewajiban tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Gak boleh kita berbuat syirik kepada Allah. Gak boleh kita memalingkan ibadah untuk selain Allah. Apapun bentuk peribadatannya dan siapapun yang disembah selain Allah. Gak boleh kita memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga memberikan kita pelajaran wajibnya mengesahkan Allah dalam hal peribadatan, serta haramnya berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat An-Nisa ayat yang ke-36, ayat di atas menjelaskan wujubu ifradillahi bil ibadah, kewajiban mengesahkan Allah dalam peribadatan. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan haramnya perbuatan kesyirikan.
Karena Allah yang melarang kita untuk berbuat kesyirikan tersebut. Maka teman-teman yang Allah muliakan, ya, yang namanya kewajiban perintah itu bertingkat-tingkat. Ya. Maka dari semua perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, perintah yang paling tinggi adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah a'zamul wajibat kata para ulama. Kewajiban yang paling wajib, kewajiban yang paling agung yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya adalah kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban itu banyak. Ya, salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Ya, kemudian puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, membayar zakat bagi yang punya kemampuan hukumnya wajib. Berangkat ibadah haji bagi yang punya kemampuan hukumnya wajib. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat banyak kewajiban-kewajiban itu. Dari sekian banyak kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang paling wajib, yang paling tinggi adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kewajiban bertingkat-tingkat, maka dosa dan maksiat juga bertingkat-tingkat. Ya, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah bertingkat-tingkat. Ya, maka dari sekian banyak dosa dan maksiat, minum khamr dosa, ya zina dosa, huququl walidain, durhaka kepada orang tua dosa, berdusta dosa, mencuri dosa, ya, dan yang lainnya. Dari sekian, ya, dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling tinggi adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ketika ada seseorang yang dia meninggal dunia dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah, dalam kondisi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai akhir hayatnya nggak taubat dari dosa syiriknya. Ya, kalau ada orang berbuat kesyirikan sampai mati dia nggak taubat dari dosa syiriknya, maka konsekuensinya orang tersebut ya akan dikekalkan di dalam siksa api neraka. Tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia diharamkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di ayat yang lain, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Ya, yakni maknanya kata para ulama, kalau sampai orang tersebut ya meninggal dunia di atas kesyirikannya, maka Allah akan ampuni dosanya. Adapun dia berbuat kesyirikan, kemudian sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat hamba-hambanya. Dosa sebesar apapun yang dikerjakan seorang hamba, ya, ketika dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti ampuni dosa-dosanya.
Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batasannya, ya, yang telah berbuat melampaui batasan atas diri-diri mereka, berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa, pelaku maksiat, ya, jangan sekali-kali dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Ya. Oleh karenanya, ya, ketika seseorang dia berbuat dosa dan maksiat, hendaknya kita, ya, barengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena taubat adalah di antara perkara yang akan menghapus, ya, kesalahan dan maksiat seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Ya. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki satu, ya, prinsip akidah, prinsip keyakinan tentang hukum pelaku dosa besar yang level dosa besarnya di bawah kesyirikan kepada Allah. Ya. Kalau seandainya seseorang dia berbuat syirik, maka ulama sepakat, ya, bahwasanya kalau dia tidak bertaubat dari dosa syiriknya, ya, maka dia akan dikekalkan di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi seorang mukmin yang dia berbuat dosa besar, melakukan dosa besar seperti zina, seperti minum khamar, ya, seperti mencuri dan dosa-dosa yang lain, ya, maka seorang pelaku dosa besar, ya, di hari kiamat nanti statusnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya karena dosa yang mereka lakukan. Namun kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan mengampuni, ya, dosa-dosa mereka, para pelaku dosa besar di kalangan orang-orang yang beriman. Yang jelas, ya, pelaku dosa besar di kalangan kaum mukminin selama dia meninggal dunia di atas tauhid, dalam kondisi tidak mempersekutukan Allah, maka masih ada kesempatan masuk ke dalam surga. Meskipun harus transit dulu di neraka. Meskipun harus mampir dulu di neraka, dibakar di api neraka untuk membersihkan dosa-dosanya, tapi ingat, seorang mukmin yang wafat di atas keimanannya dan menjaga tauhidnya, berusaha tidak berbuat kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia meninggal dunia dengan dosa yang sangat banyak, masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya apa? Pentingnya menjaga tauhid. Ya, pentingnya menjaga diri kita dari perbuatan syirik. Ya, karena kalau seandainya seseorang sudah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia belum sempat bertaubat kepada Allah dari syiriknya dan dia meninggal dunia, maka tidak ada lagi harapan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara,
ya kewajiban yang paling wajib atas setiap mukmin dan mukminah ya adalah menjaga nikmat tauhid. Ya, jangan sampai kita campur adukkan keimanan kita dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ya kotori tauhid kita dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid kata para ulama adalah garansi, ya jaminan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Ya, maka jaga nikmat tauhid, jangan sampai kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang kelima atau dalil yang kelima di antara dalil yang penulis bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-151 sampai 153. Ya. 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala ya di ayat yang ke 151 kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Apa yang Allah haramkan atas kamu. Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama kali disebutkan di antara al-muharramat, di antara perkara yang diharamkan oleh Allah adalah alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Berbuat baik ya kepada ibu bapakmu. Jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, yakni zina, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kamu agar kamu mengerti. Kemudian di ayat yang ke-152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim
kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jangan mengurangi timbangan. Ketika kita bertransaksi, berjual beli, ya, kemudian menakar atau menimbang, jangan curang. Ya, jangan mengurangi timbangan. Jangan mengurangi takaran kita. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu. Ya, ketika kita menjadi saksi, ya, maka jadilah saksi yang adil. Meskipun yang kita persaksikan adalah kerabat kita, ya, saudara kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-syahid, ya, poin dari surat Al-An'am 151 sampai 153 yang penulis bawakan, ya, adalah di ayat yang ke-151, ya, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali disebutkan dari al-muharramat tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keadaan yang kita jelaskan di awal, ya, bahwasanya yang namanya larangan itu bertingkat-tingkat, ya. Yang namanya sesuatu yang haram itu berlebih kurang bertingkat-tingkat. Namun larangan yang paling tinggi di dalam Islam adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah sebutkan pertama kali. Jadi antara sekian banyak larangan, ya, di surat Al-An'am 151 sampai 153, larangan yang disebutkan oleh Allah pertama kali adalah larangan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-An'am 151 sampai 153, yang pertama, bahwasannya dosa kesyirikan adalah, yakni, larangan yang paling tinggi di dalam agama kita. Syirik, mempersekutukan Allah, adalah larangan yang paling berat di dalam Islam. Sebagaimana tauhid, perintah yang paling agung, ya, perintah yang paling tinggi nilainya, maka kesyirikan adalah larangan yang paling berat dosanya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-An'am 151 sampai 153 adalah besarnya hak kedua orang tua. Ya, besarnya hak kedua orang tua. Ya, sehingga Allah sebutkan, ya, kewajiban berbakti kepada orang tua, ya, di ayat tersebut. Menunjukkan betapa, ya, besarnya hak kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah haramnya membunuh jiwa dengan tanpa hak. Bahwasanya menumpahkan darah seorang mukmin adalah dosa besar yang sangat besar. Kalau seandainya kita dilarang membunuh orang kafir dengan tanpa hak, apalagi yang kita tumpahkan darahnya seorang muslim, seorang mukmin, ya, apalagi yang kita tumpahkan darahnya adalah orang yang dekat dengan kita,
seperti ya istri kita, atau anak kita, atau ya saudara kita, maka ini dosa besar yang sangat besar. Dan ikhwan, ya kita hidup di zaman, ya hampir setiap hari kita mendapatkan berita tentang pembunuhan. Ya, kita hidup di zaman yang dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah banyaknya terjadi pembunuhan. Ya, ini ya perkara yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, min asyratis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah kathratu ya al-haraj. Banyaknya terjadi pembunuhan dengan tanpa hak. Dan wallahi ya, hampir tiap hari kita dengar apa? Pembunuhan. Ya, bahkan yang sangat disayangkan ya, seorang suami membunuh istrinya, seorang ayah, seorang ibu membunuh anaknya. Ya, maka ini adalah dosa besar yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, bahwasannya hancurnya alam semesta ini lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada tertumpahnya darah seorang mukmin dengan tanpa hak. Ya, bahkan tidak ada ancaman dalam Al-Qur'an yang lebih keras disebutkan daripada ancaman membunuh jiwa seorang mukmin dengan tanpa hak. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ya, ancaman yang sangat besar berlapis-lapis. Ya, diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan azab yang sangat besar. Ya, bagi seseorang yang dengan sengaja menumpahkan darah seorang mukmin dengan tanpa hak. Apalagi yang kita tumpahkan darahnya adalah orang yang semestinya kita ayomi. Ya, yakni istri kita, atau anak-anak kita, atau saudara-saudara kita yang mestinya mendapatkan kebaikan kita. Ya, maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukminah muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya dia menumpahkan darah saudaranya dengan tanpa hak. Di antara pelajaran bisa kita ambil juga dari ya, Al-An'am 151 sampai 153 adalah larangan memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan tanpa hak. Dan itu termasuk dosa besar. Ya, mengambil harta anak yatim ya dengan tanpa hak termasuk dosa besar yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sejatinya yang dia makan ya adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat dia masuk ke dalam ya api neraka yang menyala-nyala. Maka hati-hati dengan harta anak yatim. Ya, ketika kita diberikan amanah untuk menjaga anak yatim atau mengurus anak yatim, yang menjaga harta anak yatim, maka jangan sampai disalahgunakan. Ya. Di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil dari ya 3 ayat di atas adalah wajibnya berlaku adil. Ya, wajibnya berlaku adil terhadap siapapun. Ya, terhadap siapapun. Jangan sampai kita berlaku zalim. Ketika kita harus bersaksi ya untuk ya kerabat kita, maka jadilah saksi yang adil. Ya. Jadilah saksi yang adil. Karena keadilan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai seseorang berdusta ya hanya untuk menyelamatkannya saudaranya ya yang layak untuk dihukum. Kemudian ya di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil adalah larangan berbuat curang ya di dalam timbangan ataupun takaran. Ketika kita bertransaksi, maka hendaknya kita berlaku adil. Ya, jangan berlaku curang. Dan orang-orang yang berlaku curang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang ya disebut dengan al-mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, celaka bagi al mutaffifin. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang kalau beli dari orang lain pengennya disempurnakan timbangannya, bahkan pengennya apa? Pengennya dapat bonus. Jadi kasih lebihan. Giliran dia yang menimbang menakar untuk orang lain, dia kurangi. Itu orang yang mutaffif. Ya. Kalau beli sama orang pengennya dapat bonus, dapat lebihan, ya. Kalau dia yang menjual kepada orang lain, menakar untuk orang lain, maka dia kurangi takarannya, dia kurangi timbangannya. Ya, maka itulah akhlak yang sangat tercela yang diharamkan di dalam Islam. Nah, ini ya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-An'am 151 sampai 153. Poinnya dari ayat tersebut adalah di awal ayat 151. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menjelaskan beberapa hal yang diharamkan, maka yang pertama kali disebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya dosa syirik adalah yakni dosa yang paling besar, dosa yang paling berat, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling berat konsekuensinya. Nah, maka kewajiban orang-orang beriman adalah berusaha untuk menjauhi segala ya macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, kita cukupkan untuk materi ya, sampai di sini. Selebihnya kalau ada hal-hal yang ya kurang difahami atau ingin ditanyakan, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.